Seorang santri miskin berjalan dari rumah ke rumah membawa kotak sumbangan untuk memperbaiki asrama pesantrennya. Bukannya mendapat bantuan, ia justru dihina dan ditertawakan oleh warga. Namun, ketika ia mengetuk pintu rumah terakhir, seorang bos wanita cantik membukanya. Apa yang terjadi setelah itu membuat semua orang yang tadi mengejeknya hanya bisa terdiam. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di atas deretan rumah di sebuah perumahan sederhana di pinggir kota. Udara masih terasa sejuk, dan beberapa warga mulai terlihat menyapu halaman atau membuka pagar rumah mereka. Di jalan kecil yang membelah perumahan itu, seorang pemuda berjalan dengan langkah pelan. Pemuda itu adalah seorang santri miskin bernama Rizky. Ia mengenakan baju koko putih yang warnanya sudah mulai pudar karena sering dicuci. Di pundaknya tergantung tas kecil yang tampak sudah lama dipakai. Sementara di tangannya ia membawa sebuah kotak kardus sederhana yang diberi tulisan tangan tentang sumbangan untuk pesantren. Langkah Rizky terlihat ragu-ragu, namun ia tetap berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Sesekali ia menarik nafas panjang sebelum mengetuk pintu pagar atau memanggil pemilik rumah dengan suara pelan. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada sedikit kegugupan yang tidak bisa disembunyikan. Bagi Rizky, berkeliling meminta bantuan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Ia bukan orang yang terbiasa meminta-minta, apalagi kepada orang yang tidak ia kenal. Namun keadaan memaksanya melakukan hal itu. Pesantren tempat Rizky menuntut ilmu sedang mengalami kesulitan. Bangunan asrama para santri sudah tua, atapnya banyak yang bocor, dan ketika hujan turun deras pada malam hari, air sering menetes ke dalam kamar-kamar sempit tempat mereka tidur. Para santri terpaksa memindahkan tikar mereka agar tidak basah. Melihat keadaan itu, para pengurus pesantren akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari masyarakat sekitar. Beberapa santri, termasuk Rizky, diminta untuk berkeliling dengan cara baik-baik demi mengumpulkan sedikit sumbangan. Rizky sebenarnya mengerti bahwa tidak semua orang akan percaya atau bersedia membantu. Ia juga tahu bahwa mungkin saja ada yang menolak atau bahkan mengusirnya. Meski begitu, ia tetap mencoba melangkah dengan niat yang tulus. Setiap kali berhenti di depan sebuah rumah, ia menggenggam kotak kardus itu sedikit lebih erat, seolah sedang menguatkan hatinya sendiri. Di sepanjang jalan perumahan itu, beberapa warga mulai memperhatikan kehadiran Rizky. Ada yang hanya melihat sekilas lalu kembali pada pekerjaan mereka, ada juga yang memandang dengan rasa ingin tahu. Sementara Rizky terus berjalan perlahan, berharap ada satu saja pintu yang terbuka dengan niat baik. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya pagi itu akan membawanya pada kejadian yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rizky bukanlah santri yang berasal dari keluarga berada. Sejak kecil hidupnya sudah dipenuhi dengan keterbatasan. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat kecil. Bahkan wajah ayahnya pun hampir tidak ia ingat lagi. Ibunya berjuang sendirian membesarkannya dengan bekerja serabutan di kampung. Kadang ibunya membantu tetangga mencuci pakaian, kadang juga bekerja di warung kecil milik warga. Penghasilan yang didapat tidak pernah menentu, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski hidup dalam keadaan sulit, ibunya selalu berusaha mengajarkan Rizky untuk tetap menjadi anak yang jujur dan tidak mudah menyerah. Ketika Rizky mulai beranjak remaja, kondisi kesehatan ibunya semakin menurun. Pekerjaan berat yang dilakukan bertahun-tahun membuat tubuhnya sering sakit. Pada saat itulah, seorang ustadz dari sebuah pesantren di daerah mereka menawarkan bantuan agar Rizky bisa belajar dan tinggal di pesantren tanpa biaya. Ibunya menerima tawaran itu dengan harapan anaknya bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan berharap, Rizky akhirnya berangkat meninggalkan rumah kecilnya untuk tinggal di pesantren. Hari-hari pertama di pesantren tidak selalu mudah bagi Rizky. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang penuh dengan aturan dan kedisiplinan. Para santri bangun sebelum subuh, belajar agama hampir sepanjang hari, dan membantu berbagai pekerjaan di lingkungan pesantren. Bagi Rizky yang sejak kecil sudah terbiasa hidup sederhana, semua itu sebenarnya tidak terlalu berat. Ia justru merasa bersyukur karena akhirnya memiliki tempat untuk belajar dan tinggal. Seiring berjalannya waktu, Rizky dikenal sebagai santri yang rajin dan tidak banyak mengeluh. Ia sering membantu ustadz membersihkan halaman pesantren, memperbaiki barang-barang yang rusak, atau menolong teman-temannya yang sedang kesulitan belajar. Meski hidupnya serba terbatas, Rizky jarang terlihat murung. Ia selalu berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran. Namun, keadaan pesantren tempatnya belajar memang jauh dari kata mewah.
Bangunan yang sudah tua seringkali membutuhkan perbaikan. Beberapa kamar santri sempit dan sederhana, bahkan ketika hujan turun deras, air kadang masuk melalui celah-celah atap yang mulai rapuh. Para santri tetap bertahan dengan keadaan itu karena mereka tahu pesantren tidak memiliki banyak dana. Ketika para pengurus akhirnya meminta beberapa santri untuk membantu mencari sumbangan dari warga, Rizky langsung mengajukan diri tanpa ragu. Ia tidak ingin hanya menunggu bantuan datang. Dalam hatinya, ia berharap usahanya sekecil apapun bisa membantu memperbaiki tempat yang selama ini sudah menjadi rumah keduanya. Setelah berjalan cukup lama menyusuri beberapa rumah di perumahan itu, langkah Rizky akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang tampak cukup besar dibandingkan rumah lainnya. Pagar besinya tinggi dan halaman depannya terlihat rapi dengan beberapa pot tanaman yang tertata di sepanjang teras. Rizky berdiri beberapa saat di depan pagar itu sambil memandangi rumah tersebut. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan dirinya sebelum mengetuk pagar seperti yang sudah ia lakukan di beberapa rumah sebelumnya. Dengan hati-hati, Rizky mengangkat tangannya lalu mengetuk pagar besi itu beberapa kali. Suara ketukan kecil terdengar di pagi yang masih cukup tenang. Ia berdiri dengan sopan sambil memegang kotak kardus di tangannya. Wajahnya terlihat sedikit tegang, tetapi ia berusaha tetap terlihat tenang. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya pintu rumah itu terbuka. Seorang pria parubaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya terlihat serius, dan langkahnya cukup cepat ketika mendekati pagar. Pria itu memandang Rizky dari atas sampai bawah, memperhatikan pakaian sederhana yang dikenakannya dan kotak kardus yang ia bawa. Tatapan pria itu tampak penuh penilaian, seolah sedang mencoba menebak maksud kedatangan pemuda yang berdiri di depan rumahnya. Rizky segera menundukkan kepala sedikit sebagai tanda sopan. Dengan suara yang pelan dan hati-hati, ia mulai menjelaskan bahwa ia adalah santri dari sebuah pesantren di pinggir kota yang sedang berusaha mengumpulkan sumbangan untuk memperbaiki asrama santri yang sudah rusak. Ia berbicara dengan singkat dan jelas, seperti yang sudah diajarkan oleh para ustadz sebelum para santri berkeliling meminta bantuan. Namun ekspresi wajah pria itu tidak berubah. Bukannya menunjukkan simpati, ia justru terlihat semakin tidak senang. Ia melipat kedua tangannya di depan dada sambil terus menatap Rizky dengan pandangan tajam. Beberapa warga yang rumahnya berada di dekat situ mulai memperhatikan dari kejauhan. Mereka tampak penasaran melihat seorang santri berdiri di depan rumah tersebut. Suasana yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi canggung. Rizky masih berdiri dengan sabar sambil menunggu jawaban dari pria itu. Kotak kardus di tangannya digenggam sedikit lebih erat, seolah menahan rasa gugup yang mulai muncul di dalam dirinya. Tanpa diduga, pria itu akhirnya membuka suara dengan nada yang terdengar tidak ramah. Kalimat yang keluar dari mulutnya tidak seperti yang diharapkan Rizky. Kata-kata itu justru menjadi awal dari kejadian yang membuat suasana di perumahan tersebut berubah, sekaligus menjadi awal dari perlakuan tidak menyenangkan yang harus dihadapi Rizky pagi itu. Pria parubaya itu akhirnya berbicara dengan nada yang terdengar keras dan tidak bersahabat. Ia memandang Rizky dengan tatapan meremehkan, seolah sudah menilai santri muda itu tanpa ingin benar-benar mendengarkan penjelasannya. Dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh beberapa warga di sekitar rumah, pria itu mengatakan bahwa orang seperti Rizky seharusnya mencari pekerjaan yang jelas, bukan berjalan dari rumah ke rumah sambil membawa kotak sumbangan. Ucapan itu membuat suasana di depan rumah tersebut berubah. Beberapa warga yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan mulai mendekat sedikit demi sedikit. Mereka berdiri di dekat pagar atau di depan rumah masing-masing, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Sebagian dari mereka hanya diam, tetapi ada juga yang mulai ikut berkomentar. Dengan nada yang sama, seorang ibu dari rumah sebelah ikut menyahut. Ia berkata bahwa beberapa waktu lalu juga pernah ada orang yang datang meminta sumbangan dengan alasan serupa. Menurutnya tidak semua orang yang membawa kotak sumbangan benar-benar jujur. Ucapan itu membuat beberapa warga lain mulai mengangguk setuju. Beberapa orang bahkan mulai tertawa kecil sambil berbisik satu sama lain. Tatapan mereka kepada Rizky tidak lagi sekadar penasaran, tetapi berubah menjadi tatapan yang meremehkan. Seolah-olah santri muda itu hanyalah seseorang yang sedang mencari keuntungan dengan cara mudah. Di tengah kerumunan kecil itu, Rizky tetap berdiri dengan kotak kardus di tangannya. Ia tidak membalas satupun ucapan yang ditujukan kepadanya. Wajahnya terlihat tenang meskipun hatinya mulai terasa berat. Ia hanya menunggu beberapa saat lagi, berharap suasana itu segera berakhir. Namun pagi yang seharusnya berjalan biasa itu justru berubah menjadi momen yang memalukan bagi Rizky.
Kata-kata sinis dari warga terus terdengar, membuat langkah kecilnya yang penuh niat baik mulai dipenuhi dengan rasa tidak nyaman. Ucapan-ucapan sinis yang terlontar dari beberapa warga mulai membuat suasana semakin tidak nyaman. Rizky masih berdiri di tempat yang sama, memegang kotak kardus di tangannya dengan erat. Ia berusaha menjaga sikapnya tetap sopan, meskipun kata-kata yang ia dengar semakin lama terasa semakin menyakitkan. Di sekelilingnya, beberapa warga mulai berkumpul, seolah kejadian itu menjadi tontonan kecil di pagi hari. Seorang ibu yang sejak tadi berdiri di dekat pada rumahnya kembali berbicara dengan nada yang tidak kalah tajam. Ia mengatakan bahwa sekarang banyak orang memanfaatkan pakaian agama hanya untuk mendapatkan uang dari orang lain. Menurutnya, tidak semua orang yang terlihat sederhana benar-benar memiliki niat baik. Ucapan itu diiringi dengan tatapan curiga ke arah Rizky. Beberapa warga lain yang mendengar perkataan itu mulai saling berbisik. Ada yang mengangguk pelan seolah setuju dengan apa yang dikatakan ibu tersebut. Suasana di sekitar rumah itu berubah menjadi semakin canggung dan penuh prasangka. Rizky yang berdiri di tengah-tengah mereka terlihat seperti orang asing yang sedang dihakimi tanpa benar-benar diberi kesempatan untuk menjelaskan. Rizky sebenarnya merasakan dadanya mulai terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa niatnya untuk membantu pesantren bisa disambut dengan kecurigaan seperti ini. Namun ia tepat menahan diri. Ia teringat pesan dari salah satu ustadz di pesantren yang mengatakan bahwa ketika meminta bantuan kepada orang lain, seorang santri harus selalu menjaga sikap dan kesabaran, apapun tanggapan yang diterima. Dengan suara yang pelan dan tetap sopan, Rizky sempat mencoba menjelaskan bahwa ia benar-benar datang dari pesantren dan hanya ingin mengumpulkan sedikit bantuan untuk memperbaiki asrama yang rusak. Namun penjelasan itu tampaknya tidak banyak mengubah sikap sebagian warga. Beberapa dari mereka tetap memandangnya dengan ragu. Seorang pria yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari sana bahkan tertawa kecil. Ia berkata bahwa orang yang benar-benar bekerja tidak akan berjalan dari rumah ke rumah membawa kotak sumbangan. Menurutnya cara seperti itu hanya membuang waktu. Mendengar perkataan itu, Rizky kembali terdiam. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia jelaskan. Kata-kata yang keluar dari warga terasa seperti tembok yang sulit ditembus. Perlahan, ia menundukkan kepala, mencoba menahan rasa malu yang mulai muncul di dalam dirinya. Di tengah kerumunan kecil itu, Rizky hanya bisa berdiri dengan tenang. Meski hatinya terasa berat, ia tetap berusaha menjaga sikapnya. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan memahami niatnya, dan mungkin inilah ujian kesabaran yang harus ia hadapi pagi itu. Di tengah suasana yang semakin tidak nyaman itu, Rizky tetap berusaha menjaga sikapnya. Ia tidak membalas satupun kata-kata yang dilontarkan warga kepadanya. Kepalanya sedikit tertunduk, bukan karena takut tetapi karena ia berusaha menahan perasaan yang mulai memenuhi dadanya. Kotak kardus yang ia bawa masih berada di tangannya. Sementara pandangannya sesekali jatuh ke tanah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Bagi Rizky, situasi seperti ini sebenarnya sangat berat. Ia datang dengan niat baik untuk membantu pesantren tempatnya belajar, tetapi yang ia terima justru kecurigaan dan hinaan. Namun di dalam hatinya, ia terus mengingat pesan yang sering disampaikan oleh para ustadz di pesantren. Mereka selalu mengajarkan bahwa seorang santri harus belajar bersabar dalam menghadapi orang lain, terutama ketika niat yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Rizky tahu bahwa jika ia membalas perkataan warga dengan emosi, keadaan hanya akan menjadi semakin buruk. Ia juga tidak ingin membuat nama pesantren tempatnya belajar menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik di lingkungan tersebut. Karena itulah ia memilih untuk tetap diam dan menahan diri. Setelah beberapa saat, Rizky akhirnya mengangkat kepalanya sedikit. Dengan suara yang tenang, ia mengucapkan terima kasih kepada warga yang berdiri di depan rumah itu, meskipun ia tidak menerima bantuan apapun. Ucapannya terdengar sederhana tetapi di dalamnya ada usaha untuk tetap menghormati orang-orang yang telah berbicara kepadanya. Beberapa warga terlihat sedikit terkejut, melihat sikap Rizky yang tetap sopan meskipun baru saja menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun sebagian lainnya tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Mereka masih berdiri sambil memandang Rizky dengan ekspresi yang sulit ditebak. Rizky tidak ingin berlama-lama berada di tempat itu. Perlahan ia melangkah mundur dari pagar rumah tersebut. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah setiap langkah membawa rasa kecewa yang ia coba sembunyikan.
Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Rizky mulai berjalan meninggalkan kerumunan kecil itu. Ia kembali menyusuri jalan perumahan yang tadi ia lewati. Di belakangnya, beberapa warga masih terlihat memperhatikannya, sementara sebagian lainnya mulai kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Meski hatinya terasa berat, Rizky tetap mencoba menguatkan dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan yang ia lakukan pagi itu belum selesai. Masih ada beberapa rumah di depan yang belum ia datangi. Dan ia berharap, di antara pintu-pintu itu, mungkin ada seseorang yang bersedia mendengarkan niat baiknya. Setelah meninggalkan kerumunan warga itu, Rizky terus berjalan menyusuri jalan perumahan dengan langkah yang lebih pelan dari sebelumnya. Pagi yang tadi terasa tenang, kini terasa berbeda baginya. Suara sapu yang bergesekan dengan halaman rumah, suara kendaraan yang sesekali melintas, dan percakapan warga yang terdengar dari kejauhan seolah tidak lagi ia perhatikan. Pikiran Rizky dipenuhi oleh kejadian yang baru saja ia alami. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti di ujung jalan kecil yang mengarah ke deretan rumah berikutnya. Rizky menurunkan pandangannya ke kotak kardus yang masih ia pegang. Kotak itu tampak hampir kosong. Hanya ada beberapa lembar uang kecil yang diberikan oleh warga di rumah-rumah sebelumnya. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan mungkin belum cukup untuk membeli beberapa lembar genteng baru untuk atap asrama pesantren. Rizky menarik napas panjang. Rasa lelah mulai terasa, bukan hanya karena berjalan cukup jauh, tetapi juga karena kata-kata yang ia dengar tadi masih terngiang di pikirannya. Ia tidak menyangka bahwa meminta bantuan dengan cara baik pun bisa membuat seseorang dipandang rendah oleh orang lain. Untuk beberapa saat, Rizky hanya berdiri di pinggir jalan sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di satu sisi, ia ingin terus mencoba seperti yang diminta oleh para pengurus pesantren. Namun di sisi lain, kejadian yang baru saja ia alami sebelumnya membuat keberaniannya sedikit goyah. Rizky sempat berpikir untuk kembali ke pesantren lebih awal. Ia membayangkan wajah para ustadz dan teman-temannya yang mungkin sedang menunggu kabar dari para santri yang berkeliling mencari bantuan. Pikiran itu membuat hatinya semakin berat. Ia tidak ingin pulang dengan tangan hampir kosong setelah berusaha sejak pagi. Angin pagi bertiup pelan melewati jalan perumahan itu. Rizky memejamkan matanya sebentar, mencoba menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, ia mengingat kembali alasan mengapa ia melakukan semua ini. Ia teringat kamar sempit di pesantren yang sering kebocoran ketika hujan turun deras. Ia juga teringat teman-temannya yang tetap bertahan belajar meskipun kondisi bangunan sudah sangat tua. Perlahan-lahan, Rizky membuka matanya kembali. Ia menatap ke arah jalan di depannya. Masih ada beberapa rumah yang belum ia datangi. Meskipun rasa ragu masih ada, ia mencoba mengumpulkan kembali keberaniannya. Dengan langkah yang masih sedikit berat, Rizky akhirnya kembali berjalan. Ia tidak tahu apakah rumah berikutnya akan memberikan bantuan atau justru menolaknya lagi. Namun di dalam hatinya masih tersisa sedikit harapan bahwa mungkin di antara pintu-pintu itu ada seseorang yang bersedia mendengarkan niat baiknya. Rizky terus melangkah perlahan menyusuri jalan perumahan itu. Meski hatinya masih terasa berat, ia berusaha memaksa dirinya untuk tidak berhenti. Ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, semua usaha yang sudah ia lakukan sejak pagi akan terasa sia-sia. Dengan napas yang masih sedikit panjang, ia mencoba menenangkan pikirannya sambil tetap berjalan ke arah deretan rumah berikutnya. Beberapa rumah yang ia lewati tampak tertutup rapat. Ada juga rumah yang terlihat sepi tanpa aktivitas di halaman. Rizky sempat memperlambat langkahnya di depan beberapa pagar, tetapi kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Ia ingin mencari rumah yang terlihat ada penghuninya, agar ia tidak membuang waktu menunggu terlalu lama. Ketika sampai di ujung jalan perumahan itu, pandangan Rizky tertuju pada sebuah rumah yang terlihat berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Rumah itu berdiri cukup besar dengan pagar tinggi berwarna hitam dan halaman yang luas. Di dalam halaman terlihat beberapa tanaman hias yang tertata rapi, seolah dirawat dengan sangat baik. Dari luar saja sudah terlihat bahwa pemilik rumah itu kemungkinan adalah orang yang cukup berada. Rizky berhenti beberapa langkah dari pagar rumah tersebut. Ia memperhatikan bangunan itu dengan sedikit ragu. Dalam pikirannya sempat muncul pertanyaan, apakah orang yang tinggal di rumah sebesar itu akan bersedia menerima kedatangannya? Ia juga teringat kembali kejadian yang baru saja ia alami sebelumnya. Penyalaman itu membuatnya sedikit takut untuk kembali mengetuk pintu orang lain.
Namun setelah beberapa saat berpikir, Rizky menundukkan kepalanya sebentar, seolah sedang mengumpulkan keberaniannya. Ia menyadari bahwa rumah itu mungkin menjadi salah satu kesempatan terakhirnya di perumahan tersebut. Jika ia tidak mencoba, ia tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya. Perlahan-lahan, Rizky melangkah mendekati pagar rumah tersebut. Tangannya kembali menggenggam kotak kardus dengan lebih erat. Ia berdiri tepat di depan pagar sambil melihat ke arah pintu rumah yang berada cukup jauh di dalam halaman. Suasana di sekitar rumah itu terlihat tenang, hanya terdengar suara angin yang sesekali menggerakkan daun-daun tanaman di halaman. Dengan hati yang masih dipenuhi keraguan, Rizky akhirnya mengangkat tangannya. Ia mengetuk pagar besi itu dengan pelan, berharap ada seseorang di dalam rumah yang mendengar. Setelah itu, ia berdiri dengan sabar, menunggu apakah pintu rumah besar itu akan terbuka atau tetap tertutup seperti beberapa pintu yang sudah ia datangi sebelumnya. Rizky tidak tahu bahwa langkah kecilnya kali ini akan membawa dirinya pada pertemuan yang sama sekali tidak ia duga sebelumnya. Beberapa saat setelah Rizky mengetuk pagar besi rumah besar itu, suasana kembali hening. Ia berdiri dengan sabar di depan pagar sambil menunggu apakah ada seseorang yang akan keluar. Tangannya masih memegang kotak kardus sederhana yang sejak tadi ia bawa berkeliling. Sementara itu, matanya sesekali menatap ke arah pintu rumah yang berada cukup jauh di dalam halaman luas tersebut. Detik demi detik terasa berjalan cukup lama. Rizky sempat berpikir mungkin saja tidak ada orang di dalam rumah itu. Ia bahkan hampir melangkah mundur untuk pergi ketika tiba-tiba pintu rumah itu terbuka perlahan. Dari kejauhan, terlihat seseorang keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju pagar. Sosok yang mendekat itu ternyata seorang wanita muda. Langkahnya tenang dan wajahnya terlihat serius, tetapi tidak menunjukkan sikap tidak ramah. Wanita itu mengenakan pakaian yang rapi dan sederhana, namun dari penampilannya terlihat bahwa ia adalah seseorang yang terbiasa hidup dengan baik. Rambutnya tertata rapi, dan cara berjalannya menunjukkan kepercayaan diri. Ketika wanita itu semakin mendekat, Rizky segera berdiri lebih tegak. Ia menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda sopan. Dalam hatinya ia kembali merasakan sedikit kegugupan. Ia tidak tahu bagaimana wanita itu akan menanggapi kedatangannya. Wanita tersebut akhirnya berhenti di dekat pagar dan memperhatikan Rizky beberapa saat. Tatapannya tertuju pada pakaian sederhana yang dikenakan Rizky, kemudian berpindah ke kotak kardus yang ia pegang. Dari cara ia memperhatikan, terlihat bahwa ia sedang mencoba memahami alasan kedatangan pemuda yang berdiri di depan rumahnya. Wanita itu dikenal oleh sebagian warga di perumahan tersebut sebagai Nadira, seorang pengusaha muda yang cukup sukses di kota itu. Meskipun usianya masih terbilang muda, ia sudah memiliki beberapa usaha yang berkembang dengan baik. Namun, Nadira bukanlah orang yang sering terlihat berinteraksi dengan banyak warga sekitar. Ia lebih sering menghabiskan waktunya bekerja atau berada di dalam rumahnya. Melihat seorang santri berdiri di depan rumahnya, tentu menjadi sesuatu yang tidak biasa bagi Nadira. Karena itu, ia memperhatikan Rizky dengan cukup teliti. Ia tidak langsung berbicara, seolah ingin memastikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Rizky masih berdiri dengan sikap sopan di depan pagar. Ia menunggu dengan sabar sampai wanita itu membuka percakapan. Di dalam hatinya, ia tidak berharap terlalu banyak. Ia hanya berharap wanita itu mau mendengarkan niat baiknya tanpa langsung menilai buruk seperti yang baru saja ia alami sebelumnya. Setelah beberapa saat memperhatikan Rizky dengan tenang, Nadira akhirnya membuka percakapan. Suaranya terdengar lembut namun jelas, berbeda dengan nada keras yang sebelumnya didengar Rizky dari beberapa warga lain. Ia bertanya dengan singkat apa keperluan Rizky datang ke rumahnya pagi itu. Pertanyaan itu disampaikan dengan sikap yang tenang, tanpa nada curiga ataupun meremehkan. Mendengar pertanyaan tersebut, Rizky segera menjawab dengan sopan. Ia sedikit menundukkan kepala sebelum mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Dengan suara yang pelan namun jelas, ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang santri dari sebuah pesantren di pinggir kota. Ia kemudian mengangkat sedikit kotak kardus yang sejak tadi ia pegang, menunjukkan bahwa ia sedang berkeliling untuk meminta bantuan dari warga. Nadira tidak langsung memberikan tanggapan. Ia tetap berdiri di depan pagar sambil memperhatikan setiap kata yang disampaikan Rizky. Tatapannya terlihat serius,
seolah benar-benar ingin memahami apa yang sedang dijelaskan oleh pemuda di hadapannya itu. Sikapnya yang tenang membuat Rizky sedikit merasa lebih nyaman untuk melanjutkan penjelasannya. Rizky kemudian menceritakan bahwa pesantren tempatnya belajar sedang mengalami kesulitan memperbaiki asrama santri yang sudah cukup lama rusak. Ia menjelaskan bahwa beberapa bagian atap bangunan sudah rapuh dan sering bocor ketika hujan turun. Para santri yang tinggal di sana sering harus memindahkan tempat tidur mereka agar tidak terkena tetesan air. Saat menjelaskan hal itu, Rizky berusaha berbicara dengan jujur dan sederhana. Ia tidak melebih-lebihkan keadaan, hanya menyampaikan apa yang benar-benar terjadi di pesantrennya. Sesekali ia terlihat menahan rasa gugup, tetapi ia tetap berusaha menjaga kata-katanya agar terdengar jelas dan sopan. Nadira masih mendengarkan dengan tenang. Ia sesekali melirik kotak kardus yang dibawa Rizky, lalu kembali memperhatikan wajah santri muda itu. Dari cara ia mengamati, terlihat bahwa ia sedang mempertimbangkan sesuatu di dalam pikirannya. Di sisi jalan lain, beberapa warga yang sebelumnya melihat kejadian di rumah lain mulai memperhatikan dari kejauhan. Mereka tampak penasaran dengan apa yang sedang terjadi di depan rumah besar tersebut. Beberapa dari mereka berdiri agak jauh sambil memperhatikan percakapan yang sedang berlangsung. Sementara itu, Rizky sudah selesai menjelaskan maksud kedatangannya. Ia kembali terdiam dengan sikap sopan, menunggu tanggapan dari Nadira. Di dalam hatinya ia tidak berharap terlalu banyak. Ia hanya berharap wanita itu mau mendengarkan niat baiknya tanpa langsung menilai buruk seperti yang baru saja ia alami sebelumnya. Setelah menjelaskan secara singkat tentang tujuan kedatangannya, Rizky kembali berdiri dengan tenang di depan pagar rumah besar itu. Ia tidak ingin terlihat memaksa atau terlalu berharap. Baginya, yang terpenting adalah sudah menyampaikan maksudnya dengan jujur. Jika pemilik rumah tidak ingin membantu, ia siap menerima keputusan itu dengan lapang dada. Namun, Nadira tampaknya masih ingin mengetahui lebih banyak. Ia kembali menanyakan beberapa hal dengan suara yang tetap tenang. Ia bertanya sejak kapan pesantren itu mengalami kerusakan pada bangunannya dan berapa banyak santri yang tinggal di sana. Pertanyaan itu membuat Rizky kembali menjelaskan keadaan pesantren dengan lebih rinci. Rizky menceritakan bahwa bangunan asrama tempat para santri tidur sebenarnya sudah cukup lama berdiri. Beberapa bagian atapnya mulai rapuh karena usia dan jarang diperbaiki secara menyeluruh. Ketika hujan turun deras pada malam hari, air sering menetes dari beberapa titik di langit-langit kamar. Para santri biasanya hanya bisa memindahkan tikar atau kasur mereka agar tidak terkena air. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah santri di pesantren itu cukup banyak, sementara kondisi bangunannya sangat sederhana. Sebagian dari mereka bahkan harus berbagi ruang tidur yang sempit. Meski begitu, para santri tetap bertahan karena mereka datang untuk belajar dan menuntut ilmu. Ketika menceritakan semua itu, suara Rizky tetap terdengar tenang, tetapi di wajahnya terlihat kesungguhan. Ia tidak mencoba membuat ceritanya terdengar dramatis. Ia hanya menyampaikan apa yang benar-benar terjadi. Baginya, kejujuran jauh lebih penting daripada mencoba menarik simpati dengan cerita yang berlebihan. Rizky juga mengatakan bahwa para pengurus pesantren sebenarnya sudah berusaha mencari cara untuk memperbaiki bangunan tersebut. Namun keterbatasan dana membuat perbaikan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Karena itulah beberapa santri diminta untuk berkeliling ke lingkungan sekitar untuk meminta bantuan dari masyarakat dengan cara yang baik. Saat mengatakan itu, Rizky sempat menundukkan kepalanya sejenak. Ia kemudian dengan jujur mengakui bahwa sejak pagi ia sudah mendatangi beberapa rumah, tetapi belum banyak orang yang bersedia membantu. Kotak kardus yang ia bawa masih hampir kosong. Nadira mendengarkan semua penjelasan itu tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tetapi tatapannya terlihat semakin serius. Ia memandang Rizky beberapa saat setelah santri muda itu selesai berbicara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu, di kejauhan, beberapa warga masih berdiri memperhatikan dari arah jalan. Mereka terlihat penasaran dengan bagaimana akhir dari pertemuan antara santri sederhana itu dan pemilik rumah besar yang jarang terlihat berinteraksi dengan banyak orang. Sementara percakapan antara Rizky dan Nadira berlangsung di depan pagar rumah besar itu, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari sana mulai memperhatikan dari kejauhan.
Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sempat melihat Rizky diperlakukan tidak menyenangkan di rumah lain. Rasa penasaran membuat mereka kembali memperhatikan langkah santri muda itu ketika ia berjalan menuju rumah besar di ujung jalan. Beberapa dari mereka berdiri di depan rumah masing-masing sambil berpura-pura melakukan aktivitas pagi. Ada yang menyapu halaman dengan gerakan lambat, ada juga yang berdiri di dekat pagar sambil ngobrol pelan dengan tetangga di sebelahnya. Namun sesekali pandangan mereka tetap tertuju ke arah rumah Nadira. Di antara warga itu, ada yang berbisik satu sama lain. Mereka tampak penasaran apakah Rizky akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti sebelumnya atau justru akan diusir dengan cara yang lebih tegas. Rumah Nadira memang dikenal sebagai rumah milik orang yang cukup berpengaruh di lingkungan tersebut. Karena itu, banyak warga yang merasa ingin tahu bagaimana wanita pemilik rumah itu akan menyikapi kedatangan seorang santri sederhana. Seorang pria yang sebelumnya ikut mengejek Rizky bahkan berdiri tidak jauh dari sudut jalan. Ia memperhatikan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dalam pikirannya, kecil kemungkinan pemilik rumah seperti itu akan memberikan perhatian kepada seseorang yang datang hanya membawa kotak sumbangan. Beberapa warga lain juga memiliki pikiran yang hampir sama. Mereka mengira pertemuan itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin saja menurut mereka, pemilik rumah hanya akan menolak dengan halus sebelum menutup pintu kembali. Namun kenyataannya, percakapan antara Rizky dan Nadira justru berlangsung cukup lama. Dari kejauhan terlihat Nadira masih berdiri di depan pagar sambil mendengarkan penjelasan Rizky. Sesekali ia terlihat mengangguk pelan, seolah benar-benar memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh santri muda itu. Pemandangan itu membuat beberapa warga mulai saling bertukar pandangan. Mereka tidak menyangka bahwa wanita pemilik rumah besar itu akan meluangkan waktu cukup lama hanya untuk mendengarkan penjelasan seorang pemuda yang datang meminta bantuan. Di tengah rasa penasaran itu, suasana jalan kecil di depan rumah Nadira menjadi sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa orang masih berdiri memperhatikan dari kejauhan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Rizky sendiri tidak menyadari bahwa banyak pasang mata sedang mengawasi pertemuannya dengan Nadira. Ia masih berdiri dengan sikap sopan di depan pagar, menunggu keputusan yang akan diambil oleh wanita yang sejak tadi mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan penjelasan Rizky dengan tenang, Nadira terdiam beberapa saat. Ia tidak langsung memberikan jawaban. Tatapannya kembali tertuju pada kotak kardus yang dipegang Rizky, lalu perlahan berpindah ke wajah santri muda itu. Di wajah Rizky terlihat kelelahan yang ia coba sembunyikan, tetapi juga ada ketulusan yang sulit untuk diabaikan. Beberapa detik berlalu dalam suasana yang cukup hening. Dari kejauhan, beberapa warga masih memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Mereka menunggu bagaimana reaksi Nadira setelah mendengar cerita panjang dari Rizky. Sebagian dari mereka bahkan sudah mulai menduga bahwa wanita itu mungkin hanya akan memberikan sedikit uang sekadarnya sebelum menutup percakapan. Namun tiba-tiba Nadira melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Ia menoleh ke arah dalam rumahnya dan memanggil seseorang dengan suara yang cukup jelas. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang tampaknya adalah asisten rumah tangganya keluar dari dalam rumah dan berjalan mendekat ke arah pagar. Pria itu berhenti di samping Nadira sambil menunggu perintah. Nadira kemudian mengatakan sesuatu dengan suara pelan yang tidak terdengar oleh orang-orang yang berdiri di kejauhan. Asisten itu mengangguk mengerti, lalu segera kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Melihat kejadian itu, beberapa warga yang memperhatikan dari kejauhan mulai saling memandang. Mereka tampak semakin penasaran. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh pemilik rumah besar itu. Sementara itu, Rizky masih berdiri di tempatnya dengan sikap yang sama. Ia juga terlihat sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu mengapa Nadira memanggil seseorang dari dalam rumahnya. Dalam pikirannya, mungkin saja Nadira hanya ingin mengambil sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam kotak sumbangan. Beberapa menit kemudian, pria yang tadi dipanggil Nadira kembali keluar dari dalam rumah. Kali ini ia membawa sebuah amplop tebal di tangannya, serta beberapa lembar dokumen yang tampak rapi. Ia kemudian menyerahkan semua itu kepada Nadira dengan sikap hormat. Nadira menerima amplop dan dokumen tersebut tanpa banyak bicara. Ia kembali menghadap ke arah Rizky yang masih berdiri dengan bingung di depan pagar.
Perlahan, ia mengulurkan tangannya melewati celah pagar, memberikan amplop itu kepada Rizky. Rizky menerima amplop itu dengan ragu. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya diberikan kepadanya. Namun dari kejauhan, beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai menyadari sesuatu. Santri yang tadi mereka hina dan ragukan justru berdiri di sana menerima bantuan besar, sementara mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dengan perasaan yang bercampur antara terkejut dan malu. Rizky memegang amplop yang baru saja diberikan oleh Nadira dengan perasaan bingung. Ia tidak langsung membukanya. Bagi Rizky, menerima sesuatu dari orang yang baru saja ia temui saja sudah terasa sangat besar. Apalagi amplop yang tampak cukup tebal itu. Tangannya bahkan terlihat sedikit gemetar ketika memegangnya. Melihat kebingungan Rizky, Nadira tersenyum tipis. Ia kemudian menjelaskan dengan suara tenang agar Rizky tidak merasa ragu. Nadira mengatakan bahwa amplop tersebut berisi sejumlah uang yang cukup untuk membantu memperbaiki asrama pesantren yang diceritakan Rizky tadi. Namun ia belum selesai berbicara. Nadira lalu mengangkat dokumen yang tadi dibawa oleh asistennya. Dengan sikap yang tetap tenang, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya ingin memberikan sumbangan biasa. Ia sudah memutuskan untuk membantu memperbaiki bangunan asrama pesantren itu secara menyeluruh. Dokumen yang ia pegang adalah surat pernyataan bantuan dari perusahaannya untuk menanggung biaya renovasi bangunan tersebut. Ucapan Nadira membuat Rizky benar-benar terdiam. Ia tidak segera mengerti apa yang baru saja ia dengar. Baginya sumbangan kecil saja sudah sangat berarti bagi pesantren. Namun apa yang disampaikan oleh wanita di hadapannya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dari kejauhan, beberapa warga yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu juga terlihat terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain dengan wajah yang sulit disembunyikan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh pemilik rumah besar itu. Sementara itu, Rizky masih berdiri di tempatnya dengan sikap yang sama. Ia juga terlihat sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu mengapa Nadira memanggil seseorang dari dalam rumahnya. Dalam pikirannya, mungkin saja Nadira hanya ingin mengambil sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam kotak sumbangan. Beberapa menit kemudian, pria yang tadi dipanggil Nadira kembali keluar dari dalam rumah. Kali ini ia membawa sebuah amplop tebal di tangannya, serta beberapa lembar dokumen yang tampak rapi. Ia kemudian menyerahkan semua itu kepada Nadira dengan sikap hormat. Nadira menerima amplop dan dokumen tersebut tanpa banyak bicara. Ia kembali menghadap ke arah Rizky yang masih berdiri dengan bingung di depan pagar. Perlahan, ia mengulurkan tangannya melewati celah pagar, memberikan amplop itu kepada Rizky. Rizky menerima amplop itu dengan ragu. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya diberikan kepadanya. Namun dari kejauhan, beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu mulai menyadari sesuatu. Santri yang tadi mereka hina dan ragukan justru berdiri di sana menerima bantuan besar, sementara mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dengan perasaan yang bercampur antara terkejut dan malu. Beberapa saat, suasana di depan rumah besar itu terasa sangat hening. Rizky masih berdiri di tempatnya dengan amplop tebal di tangannya. Matanya terlihat berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena ia benar-benar tidak menyangka bahwa langkah kecilnya pagi itu akan berakhir seperti ini. Dari semua rumah yang ia datangi sejak pagi, justru pintu terakhir inilah yang memberinya harapan besar. Dengan suara yang sedikit bergetar, Rizky mengucapkan terima kasih kepada Nadira. Ia menundukkan kepalanya dengan penuh hormat, mencoba menunjukkan rasa syukur yang begitu besar di dalam hatinya. Bagi Rizky, bantuan itu bukan hanya sekadar uang atau janji perbaikan bangunan. Bantuan itu adalah harapan baru bagi pesantren tempat ia belajar, dan bagi para santri yang setiap hari berjuang menuntut ilmu dalam keterbatasan. Nadira hanya mengangguk pelan melihat reaksi Rizky. Ia tidak terlihat ingin dipuji atau dianggap sebagai orang yang hebat. Baginya, membantu tempat pendidikan seperti pesantren adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan jika memiliki kemampuan. Ia bahkan berpesan agar Rizky tetap semangat belajar dan tidak berhenti berusaha meskipun sering menghadapi kesulitan. Setelah percakapan singkat itu, Rizky akhirnya berpamitan. Ia menggenggam amplop itu dengan hati-hati, seolah membawa sesuatu yang sangat berharga. Dengan langkah yang perlahan, ia mulai berjalan meninggalkan rumah besar tersebut. Di sepanjang jalan perumahan itu, beberapa warga masih berdiri di tempat mereka. Namun kali ini suasananya sangat berbeda dari sebelumnya.
Tidak ada lagi tawa kecil atau bisikan meremehkan seperti yang terjadi sebelumnya. Beberapa orang hanya memandang Rizky dengan wajah yang terlihat malu. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Rizky sendiri tidak berhenti untuk melihat ke belakang. Ia terus berjalan dengan langkah yang terasa lebih ringan. Di dalam pikirannya, ia membayangkan wajah para ustadz dan teman-temannya di pesantren ketika mendengar kabar bahwa bantuan besar akhirnya datang. Pagi itu yang awalnya dipenuhi rasa ragu dan penghinaan, akhirnya berubah menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rizky. Dari pengalaman itu, ia belajar bahwa niat baik dan kesabaran tidak selalu langsung dihargai oleh semua orang. Tetapi pada akhirnya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Sementara langkah Rizky semakin menjauh dari perumahan itu, sebuah harapan baru juga mulai terbuka bagi pesantren kecil tempat ia belajar. Dan dari kejadian sederhana di pagi hari itu, banyak orang akhirnya mengerti bahwa ketulusan seringkali datang dari orang yang paling sederhana.